Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultansyah dari Fakultas Dakwah Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Di sini saya ingin sharing, ingin memberikan suatu ilmu tentang berbagai teori-teori komunikasi. Saya akan jelaskan beberapa sebagai tugas UAS dari mata kuliah teori komunikasi yang dosen pengampu ialah Pak Ferdi. Oke, langsung saja kita langsung. Jadi ada yang pertama, ada teori agenda setting. Teori agenda setting itu ialah beranggapan apabila media ini jadi memberikan tekanan pada suatu peristiwa yang dimana misalkan di TV atau di suatu media online atau offline, dan di situ masyarakat langsung seperti hipnotis. Lanjut, teori kontraseptisme yang kedua. Jadi di sini bahwa manusia ini memiliki pandangan tersendiri terhadap kenyataan suatu peristiwa, dan di mana peristiwa ini masyarakat itu belajar untuk menemukan bahasa-bahasa yang ya itulah pokoknya ya. Yang ketiga ada teori nativisme. Teori nativisme ini adalah jadi setiap manusia berpandangan di mana satu-satunya ini ia adalah makhluk Tuhan. Nah jadi bagaimana manusia ini bisa berkomunikasi dengan secara formal seperti itu ya. Nah, jadi manusia itu senantiasa belajar dengan dia bisa kayak berkomunikasi lah istilahnya gitu dengan yang lain lah, makhluk lain lah, seperti itulah ya. Yang selanjutnya ada teori cybernetic. Jadi teori cybernetic ini adalah merupakan sistem yang didasarkan oleh komunikasi. Jadi setiap komunikasi ini diawali dengan sistem, dengan lingkungan, dan juga dalam sistem itu sendiri, guys. Ya. Dan juga dalam lingkungan itu tersebut. Oke, yang kelima ada teori kognitivisme. Ya, di sini teori kognitivisme ini lebih mengedepankan suatu proses belajar. Jadi dibandingkan dari proses itu sendiri gitu, jadi guys. Jadi cybernetic. Jadi teori cybernetic ini adalah merupakan sistem yang didasarkan oleh komunikasi. Jadi setiap komunikasi ini diawali dengan sistem, dengan lingkungan, dan juga dalam sistem itu sendiri, guys. Ya. Dan juga dalam lingkungan itu tersebut. Oke,
Oke, yang kelima ada teori kognitivisme. Ya, di sini teori kognitivisme ini lebih mengedepankan suatu proses belajar. Jadi dibandingkan dari proses itu sendiri gitu juga. Dan juga tidak melibatkan hubungan-hubungan lain antara si murid dan responden, tetapi malah melibatkan proses berpikir yang kompleks gitu, guys. Oke, yang selanjutnya ada teori ketergantungan, di mana teori ketergantungan ini bisa dapat mendapatkan komunitas secara modern, komunikasi gitu, guys. Nah, jadi di mana masyarakat modern ini dianggap suatu hal yang sangat penting lah gitu. Jadi setiap manusia bisa berkegantungan sama manusia modern, masyarakat modern gitu. Nah, diantaranya ada proses memelihara, dan juga ada perubahan, dan juga ada konflik masyarakat, guys. Jadi kita saling bergantungan. Dan juga ada di setiap masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Nah, jadi yang ketujuh ada teori inokulasi. Jadi ini juga bisa disebut juga sebagai tuntutan analogi. Suatu analogi yang mengambil ilmu medis. Oke, lanjut ke teori yang ke-8 ada teori kultivasi. Jadi teori kultivasi ini teori komunikasi yang membahas efek dari komunikasi massa, seperti itu, guys. Jadi teori ini adalah bahwa media massa ini mempunyai bersifat yang kumulatif, seperti itu. Dan juga bisa berdampak dalam hal-hal tataran sosial budaya. Next, yang ke-9 ada teori spiral of silence. Jadi teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat bisa menemukan dalam proses saling memiliki antara komunikasi massa lah, seperti itu, atau bisa disebut komunikasi antar pribadi. Nah, dan juga perspektif masing-masing individu itu, guys. Yang 10 ada teori norma dan budaya. Nah, teori ini merupakan seperti pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Nah, jadi dan juga bisa dapat mempengaruhi kondusif sosial budaya, seperti yang tadi ya, guys ya. Next, yang ke-11 ada teori yang ke-11 ada teori dan tendensi efek komunikasi massa. Nah, jadi yang merupakan salah satu teori yang salah satu juga
dari komunikasi massa. Nah, jadi bahwa ini teori ini beranggapan bahwa kepercayaan pada media itu akan berkembang gitu, bakal meluas informasi dan juga beberapa ini, jadi komunikasi ini akan menyebar luas lah seperti itu dalam pengalaman yang secara langsung seperti itulah guys. Ya, next ada teori uses and gratification. Nah, ini sangat terkenal sekali teori ini. Jadi teori ini merupakan dimana teori ini media memiliki peran aktif dalam suatu media seperti iklan di TV atau berita gitu. Jadi sehingga pengguna atau masyarakat menjadi pihak utama dalam suatu proses komunikasinya. Seperti itu guys, teori. Oke, yang ke-13 ada teori analisis framing. Nah, teori analisis framing ini ialah seperti untuk menentukan kunci-kunci tema dalam menentukan jadi setiap memiliki latar belakang budaya membentuk pemahaman kita terhadap suatu peristiwa seperti itu. Jadi kita menganalisis suatu, misalkan ada apa, jadi itulah pokoknya lagi. Yang ke-14 ada teori konstruksi sosial. Jadi teori ini merupakan sosiologi kontemporer yang bertugas dalam sosiologi pengetahuan. Nah, jadi dalam teori ini bersenin bahwa ada pemahaman di mana pemahaman ini dibangun dengan secara sosial seperti itu guys, dan juga serta kenyataan dan pengetahuan. Next, yang terakhir ada teori difusi inovasi. Nah, teori inovasi difusi ini adalah dimana jadi setiap ide, gagasan atau apapun itu teknologi yang dianggap new, baru. Nah, dan ini dikomunikasikan secara tertentu gitu. Oke, saya akan memberikan contoh dari teori difusi inovasi. Saya akan mengambil contoh penelitiannya, yaitu ada pemanfaatan aplikasi lain sebagai media komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana sebagai objeknya itu Hima Humas bisa memahami inovasi media sosial sebagai media komunikasi, dan juga bagaimana Hima Humas bisa menentukan sikap dan rasa inovasi sebagai media komunikasi, dan juga yang ketiga ada bagaimana pengambilan keputusan yang diambil Hima Humas mengenai Line sebagai media sosial. Teori yang dipakai adalah teori difusi inovasi, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ya, sudah tadi objeknya itu adalah Hima Humas, dan subjek penelitiannya adalah si pengelola akun media sosial Line. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.